kita disuruh menghitung limit X menuju tak hingga dari E pangkat X dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini bentuknya apa? Kalau X menuju tak hingga, E pangkat X akan menuju kemana? E itu berapa sih? 2,7 sekian. Nah, 2,7 sekian kalau dipangkatkan dengan sesuatu yang sangat besar, ini akan membesar atau mengecil? Membesar. Membesar, berarti menuju tak hingga kan yang atas? Yang bawah? Iya, Bu. Menuju tak hingga juga. Kayak gitu. Nah, berarti karena bentuknya tak hingga per tak hingga, baru kita simpulkan menggunakan L'Hopital. Dari E pangkat X dibagi dengan X kuadrat, berarti kita gunakan L'Hopital, kita akan dapat limit X menuju tak hingga, turunan yang pembilangnya E pangkat X, turunan penyebutnya 2X. Nah, kemudian di sini masih tak hingga per tak hingga enggak? Masih. Ya, ini masih bentuk tak hingga per tak hingga. Maka kita gunakan L'Hopital lagi, yaitu limit X menuju tak hingga, turunan dari E pangkat X apa? E pangkat X. Kemudian turunan dari 2X? 2. Nah, sekarang kalau saya punya X menuju tak hingga, E pangkat X akan menuju kemana? Tak hingga. Duanya akan menuju kemana? Kalau X-nya menuju tak hingga 2, berarti sesuatu yang sangat besar dibagi dengan 2 berapa? 0. 2. Sesuatu yang banyak ya masih tak hingga. Kayak gitu. Tuh ya. Jadi jangan bingung dengan perubahan 0 tak hingga kayak gitu ya. Ibaratnya ya gitu tadi, mudahnya kalau saya punya sesuatu yang sangat besar gitu ya, misalnya apa ya kalau kita ilustrasikan ke dalam ini, hanya dibagi untuk orang yang sedikit gitu ya, berarti bagiannya per orang itu sangat banyak kayak gitu. Beda sama yang ini tadi. Kalau yang ini tadi saya hanya punya satu loh, tapi dibagi oleh orang banyak gitu. Satu tapi dibagi dengan sesuatu yang sangat banyak gitu ya, berarti dapat bagian tapi kecil-kecil ya, artinya menuju 0 kayak gitu. Makanya kan ini sebenarnya itu kan 0 ini bukan nilai 1 per akar X, tapi nilai dari limit ini kayak gitu, menuju 0, pendekatannya dia mendekati 0. Beda sama yang ini tadi, ini sesuatu yang sangat besar tapi hanya dibagi oleh 2 orang gitu ya, berarti bagian per orangnya itu sangat besar kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan bentuk yang lainnya. Tadi kita sudah mengenal bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Kalau 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita gunakan aturan L'Hopital ketika kita diminta untuk menghitung limit yang bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bentuk tak hingga dikalikan 0 dan tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, di sini harus hati-hati ya. Ketika menjumpai bentuk limitnya itu adalah tak hingga dikalikan 0 atau tak hingga min tak hingga, maka bentuk itu nanti harus kita ubah dulu ke dalam bentuk ini, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau sudah ke dalam bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, nanti gunakan aturan L'Hopitalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita kerjakan beberapa soal di bawah ini. Ada 3 soal. Nah, tapi di sini harus jeli ya, tidak selamanya kita menggunakan L'Hopital. Ketika kita bisa menggunakan cara lain, sebenarnya juga nggak masalah. Tapi nanti ketika mengerjakan soal di ujian, perhatikan permintaan dari soal itu apakah spesifik diminta untuk menggunakan metode tertentu atau dibebaskan kayak gitu. Nah, misalnya contoh kasus yang poin A. Yang poin A ini ternyata kita tidak perlu menggunakan L'Hopital, tapi kita perlu memodifikasi sedikit hitungan limitnya. Oke, kita kerjakan dulu yang poin A. Itu kita diminta untuk menghitung limit X menuju tak hingga dari X sin 1 per X. Mungkin kalian semua masih pada ingat
ketika kita belajar sebelum UTS, kita pernah menjumpai materi bahwa ketika kita punya limit dari fungsi sin X dibagi dengan X dan X-nya menuju 0, ini sama dengan apa? 1. 1. Nah, sekarang perhatikan di soal ini. Kita punya bentuk yang mengarah ke sini. Tapi hati-hati, di sini ada X menuju tak hingga. Ini X menuju 0, kayak gitu. Nah, di sini perlu kita sedikit ubah fungsinya. Maksudnya ubah itu bukan ngubah bentuk fungsinya ya, tapi kita istilah tepatnya mungkin dimodif gitu ya. Dimodif tanpa mengubah esensinya. Nah, di sini kita misalkan saya punya H-nya siapa? 1/X, kayak gini. Nah, ketika saya punya H sama dengan 1/X, artinya X itu sama dengan 1/H kan? Iya. Nah, selanjutnya hati-hati di sini. Ketika saya punya X menuju tak hingga, maka H ini akan menuju kemana? H sama dengan 1/X ini akan menuju kemana? 0. Tapi 0-nya positif atau negatif? 0 dari kanan. Positif. Ya, positif. 0 kanan ya. Kenapa? Ya karena ini menuju tak hingga. 1 dibagi dengan sesuatu yang besar tak hingga positif, berarti ya dia seperti ini. Kayak gitu. Bisa dipahami untuk ini? Bisa, Bu. Nah, bisa, Bu. Selanjutnya di sini karena tadi kita memisalkan seperti ini, berarti saya bisa menuliskan limit yang seperti ini tuh menjadi X-nya menuju tak hingga. Kalau X menuju tak hingga, tadi H akan menuju 0 ke arah kanan. Dari arah kanan gitu ya. H menuju 0 dari arah kanan. Nah, kemudian X-nya tadi berubah jadi apa? 1/H. 1/H. Kemudian sin 1/X. 1/X-nya sama dengan apa? H. Sin H. Nah, berarti ini kita punya apa? Limit H menuju 0 dari arah kanan, sin H dibagi dengan H. Kayak gitu. Nah, sekarang kita simpulkan. Sebelum menyimpulkan, kita harus ingat tadi ini. Kita tahu bahwa pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa limit X menuju 0, sin X/X sama dengan 1. Nah, kalau ini sudah benar seperti ini, maka ini sama saja artinya apa? Limit X menuju 0 dari arah kiri sin X/X itu sama dengan apa? Limit X menuju 0 dari arah kanan dari sin X/X sama dengan berapa? 1. Nah, dengan demikian, ini identik nggak dengan bentuk ini? Iya. Sama nggak? Sama kan? Berarti ini hasilnya berapa? Yang di sini? 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa, Bu. Ya. Baik, Bu. Lanjut. Kalau misalnya ditanya lebih lanjut, ini tadi sebelum kita selesaikan, ini bentuknya apa sih? Kalau X menuju tak hingga? Berarti ini kan X. Berarti tak hingga dikalikan dengan 0. Ya. Bentuk tak hingga dikalikan 0 ya. Oke. Iya, Bu. Yang poin B sekarang. Yang poin B diminta apa tuh? Limit X menuju 0 dari arah kanan. Yang poin B disuruh menghitung limit X menuju 0 dari arah kanan. Apa fungsinya? Akar X ln X, kayak gitu. Berarti apa ini? Ini bentuk apa?
per 0, Bu. Kok 0 per 0? Ini kan Tahingga akar kali X. Ya. Tahingga per tahingga, Bu. tahingga kali Tahingga kali tahingga kali 0. Tahingga kali 0. 0. Oke. Kalau tahingga kali 0, tadi prinsipnya apa di atas? Harus diubah ke pakai 0 per 0 atau ke tahingga per tahingga per tahingga. tahingga per tahingga. Cara ngubahnya gimana? Ini kan akar X, ln X, bentuknya seperti itu tadi. Nah, kita intinya memodifikasi soal tanpa mengubah soal, esensi dari soal gitu ya. Berarti limit X menuju 0 dari arah kanan itu bisa kita tuliskan ln X per 1 per akar X, bukan? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini bentuknya apa? Tahingga dibagi tahingga. tahingga. Sebentar. Oh ya, benar. Tahingga per tahingga. Karena 1 dibagi 0 dari arah positif tahingga ya. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti apa ini? Gunakan L'Hopital. Kalau kita menggunakan L'Hopital berarti gimana caranya? Limit X menuju 0 dari arah kanan. Turunan pertama dari pembilang apa? 1 per X. 1 per X. Turunan dari penyebut apa? Di situ kan bentuknya 1 per akar X, itu sama saja dengan 1 per X pangkat setengah sama saja dengan X pangkat min setengah gitu kan ya. Yang penyebutnya berarti ini turunannya apa nih? Min setengah X Min min 3 setengah per X min 3 per 2. 2. Berarti ini sederhanakan dulu sebelum kita buru-buru menggunakan L'Hopital lagi. Pastikan dulu kalau bentuknya sudah bukan tahingga per tahingga. Bisa nggak ini disederhanakan? Berarti limit X menuju 0 dari arah kanan. Yang ini gimana nih bentuk sederhananya? Sorry, ini kan gini ya. Berarti ini bisa naik kan ya? Berarti min 2-nya naik kan? Kemudian apa? Min 2 dikalikan ini kalau naik jadi X pangkat 3 per 2 dibagi dengan X. Kayak gitu bukan sih? Setuju nggak? Menjadi seperti ini? Iya, Bu. Oke, Iya, berarti Bu. ini jadi Iya, apa? Bu. Limit X menuju 0 dari arah kanan min 2 X pangkat setengah, gitu kan ya? Iya, Bu. Oke, berarti ini jadi limit X menuju 0 dari arah kanan min 2 akar X. Nah, berarti ini hasilnya berapa nih? Kalau 0 menuju X menuju 0, ini akan menuju kemana? 0. 0. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, Bu. Silakan. Itu yang jadinya ln X per 1 per akar X itu kenapa bisa begitu ya, Bu, tadi? Gini, mungkin saya kasih gambaran ini. Kalau saya punya A per B, sebentar, sebelum A per B, saya punya A dikalikan B, ini kan sama saja dengan B saya bagi dengan 1 per A kan? Ya enggak? Atau gini deh, kalau kita punya C per A dibagi dengan D per E, ini sama dengan apa? BE per AD. Ya, C per A dikalikan dengan E per D. Begini kan yang ini? Iya. Oke, berarti ini sama saja dengan apa? B dikalikan A per 1. Iya.
Nah, sedangkan Iya, kita Bu. punya sifat ini kan, AB sama dengan BA kan? Mm-mm. Nah, berarti ibaratnya kalau ini A-nya, ini B-nya, ya berarti boleh dong saya tuliskan kayak gini. Boleh nggak? Oh iya, Bu. Ya, kayak gitu. Iya. Seperti Makasih, itulah. Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ibu, Ya. itu kenapa hasil akhirnya jadi 0 ya? Gini, ini kan tadi ini ke sini sampai sini paham? Iya Bu, tinggal yang Oke. masukin X-nya itu. Kalau X-nya menuju 0, berarti akar X akan menuju kemana? Nol dari arah kanan lah ya. Akar X akan menuju kemana? 0 kan Bu? 0. Berarti kalau akar X menuju 0, berarti min 2 dikalikan akar X akan menuju kemana? 0. 0. Ya, ini hasilnya makanya 0. Seperti itu. Oh iya Bu, Ya, makasih Bu. sama-sama. Oke, ada lagi? Sudah ditulis atau masih proses nulis? Bu, Ya, saya masih bingung Bu, 1/X per min 1 per 2 X Ah. min 3 per 2 gitu Bu. oke. Masih di situ. Di sini ya. Iya Bu. Oke. Itu kan 1/X dibagi dengan min setengah dikalikan dengan X pangkat min 3/2. Nah, berarti ini sama saja kalau saya punya 1/A dibagi dengan 3 kan sama saja dengan 1/3A kan? Ya enggak? Iya. Nah, Iya, berarti ini sama saja dengan 1 per min setengah dikalikan X dikalikan X pangkat min 3/2. Ya enggak? Iya Bu. Nah, selanjutnya kalau saya punya 1/2 pangkat min 1 itu sama saja dengan 2 pangkat 1 kan? Iya Bu. Nah, Iya. ini naik, berarti jadi 1 per min setengah, ini X-nya di sini, ininya naik, berarti dikalikan dengan X pangkat 3/2, ya enggak? Iya Bu. Nah, selanjutnya kalau saya punya 1/setengah dikalikan A, berarti sama saja saya punya 2/A. Nah, berarti 2 ini kan naik, karena dia negatif ya berarti di bawah dong negatifnya, berarti 2 min 2 X pangkat 3/2 dibagi dengan X. Oke, paham sampai sini? Iya Bu, makasih Ya, Bu. dapat sampai sini. Kemudian itu kan X pangkat 3/2, berarti jadi apa? Min 2 X pangkat 3/2 dikurangi dengan X itu kan sama saja, X pangkat 1 itu kan sama saja dengan X pangkat 2/2. Nah, ini naik, berarti jadi negatif 2/2. Dapatlah min 2 pangkat min 2 dikalikan X pangkat setengah. Tidak lain ini. X pangkat setengah itu sama saja dengan akar X. Itu. Seperti itu. Bisa dipahami?